Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Jika pada sampai hari ini kami boleh hidup, kami boleh menghirup udara yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong kami jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-27 sampai 31. Keluaran pasal 16 ayat 27 sampai 31. Tetapi pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar untuk memungutnya dan mereka tidak menemukannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Tinggallah di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menamainya Mana. Warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya seperti kue madu." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah ini atau mungkin pernah mendengar ada orang yang berkata seperti ini. Aturan itu diadakan atau aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah Bapak Ibu Saudara, istilah ini sebenarnya cukup konyol loh gitu ya. Tetapi dulu ketika saya masih duduk di bangku sekolah, waktu itu masih SMA Bapak Ibu, saya rasa istilah itu cukup keren begitu ya. Bagi kalangan anak-anak SMA pada waktu itu adalah satu istilah yang cukup keren. Bahkan biasanya kita justru saling menyombongkan diri satu dengan yang lainnya dengan istilah-istilah itu begitu ya. Misalnya ketika kita di sekolah, ada aturan di sekolah bahwa di kelas itu nggak boleh makan. Tapi kemudian kita curi-curi kesempatan untuk makan di kelas, lalu kemudian kita bisa berkata kepada teman-teman yang lain, kan ada aturan, tapi aturan itu ada untuk dilanggar. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya miris sekali kalau kita perhatikan, mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang justru memiliki moral yang sangat-sangat kurang begitu ya. Orang-orang yang tahu ada aturan tetapi kemudian dilanggar. Nah hal ini tentu sangat-sangat disayangkan sekali bagi orang-orang yang mungkin sudah dewasa. Kalau misalnya masih anak-anak ya masih belum tahu lah ya. Tapi orang-orang dewasa pun juga masih banyak yang seperti itu. Jadi ada aturan tetapi kemudian malah justru dilanggar. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat tadi bacaan kita dari Keluaran pasal 16, di situ mengkisahkan bangsa Israel yang kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa begitu ya. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, padahal sebenarnya mereka mau tujukan sungut-sungut mereka, keluhan mereka kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami mati di Mesir saja daripada kami harus mati di padang gurun. Karena mereka kelaparan, mereka kehausan di padang gurun. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ada 2 hal penting dari kisah ini, dari kisah yang kita baca. Tetapi sebelumnya mari kita kembali melihat bagaimana kisah bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel itu sampai kepada titik ini. Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 16 ini ditulis kronologisnya itu setelah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan juga hal ini ditulis sebelum muncul 10 hukum Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel itu melihat banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Mulai dari 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir sehingga bangsa Israel bisa terbebaskan. Lalu kemudian ada tiang awan dan tiang api. Lalu kemudian Musa yang membelah laut. Seharusnya hal itu membuat bangsa Israel semakin kagum kepada Tuhan dan percaya kepada pimpinan Tuhan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel yang adalah bangsa yang tegar tengkuk ini,
kemudian tetap mengeluh dan tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran pasal 16 kita membahas satu kisah di mana bangsa Israel itu sudah mulai bersungut-sungut, tetapi Tuhan memberikan sebuah jalan keluar. Nah, ada dua hal yang penting yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama adalah kita mau melihat di sini adanya sifat Tuhan. Yang pertama adalah sifat Tuhan yang adil, Tuhan yang mendisiplin bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa di dalam ayat 27 dan ayat 28 tiba-tiba di situ Tuhan berkata bahwa berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Nah, jadi ternyata bangsa Israel itu sudah diberikan aturan-aturan sebelum mereka menerima roti mana tadi yang mereka sebut dengan mana. Jadi di ayatnya yang keempat di situ Tuhan sudah berkata seperti ini. Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa mendisiplin bangsa Israel, mendisiplin umatnya. Jadi Tuhan memberikan sebuah aturan atau ketetapan untuk dilakukan oleh bangsa Israel, oleh umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sayangnya bangsa Israel gagal melakukan perintah Tuhan. Nah, saya ingat di beberapa waktu yang lalu di Bina Iman sebelumnya saya sempat menyampaikan tentang ketaatan begitu ya, bukan masalah boleh atau tidaknya, tetapi apakah kita mau tunduk kepada aturan-aturan yang Tuhan berikan. Nah, sebenarnya kisah ini sama Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah bangsa Israel itu boleh ambil banyak atau enggaknya. Memang Tuhan memberikan aturan itu. Tetapi yang paling penting adalah apakah bangsa Israel mau tunduk kepada aturannya Tuhan. Sama seperti istilah yang saya katakan tadi, ada aturan untuk dilanggar. Nah, sebenarnya mungkin bangsa Israel melakukan hal ini Bapak Ibu. Tahu Tuhan melarang, tapi kok ya masih juga dilanggar. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan tentang hari Sabat. Hari Sabat itu diberikan kepada bangsa Israel untuk beristirahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sifat Tuhan yang adil dan disiplin ini Bapak Ibu, tetapi yang kedua juga Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang sama, di ayatnya yang keempat, kalau kita baca dan kita perhatikan, tadi Tuhan berkata bahwa supaya mereka kuuji, mereka diberikan sebuah aturan. Tetapi sebelumnya Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Nah, yang ini menunjukkan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan tidak hanya memberikan aturan, tetapi Tuhan juga menyediakan jalan keluar bagi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya sekadar berkata bahwa hari ke-6 kamu ambil 2 kali, tetapi hari ke-7 tidak boleh keluar, begitu ya. Nah, Tuhan tidak hanya sekedar memberikan perintah itu, tetapi Tuhan tahu pada hari ke-6, nanti hari ke-7 tidak boleh keluar. Hari ke-6 Tuhan sediakan 2 kali lipat untuk bangsa Israel. Jadi Tuhan sendiri yang menyediakan bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kondisi bangsa Israel pada waktu itu sebenarnya hidupnya itu sudah cukup nyaman. Tuhan memberikan aturan dengan jelas. Hari ke-6 boleh 2 kali ambil, tapi hari ke-7 tidak boleh diambil. Kalau bangsa Israel melakukan hal itu, bangsa Israel tetap bisa makan dan akan tetap melanjutkan kehidupan mereka. Tetapi mengapa bangsa Israel masih tetap tegar tengkuk? Mengapa bangsa Israel masih terus degil hatinya dan tidak bisa dan keras kepala begitu ya? Tuhan sudah kasih aturan tapi masih terus juga dilanggar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kehidupan kita. Banyak orang yang mungkin berkata bahwa, oh saya sudah lakukan aturan-aturan Tuhan. Saya tahu Tuhan memerintahkan saya untuk melakukan ini dan itu. Tetapi ketika saya lakukan, kok Tuhan tetap juga tidak menjawab doa saya. Kenapa saya tidak dapat berkat? Saya sudah rajin datang ke gereja, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin bersaat teduh, tetapi kenapa Tuhan tetap tidak menjawab doa saya?
Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau saya katakan tadi bahwa ketaatan itu ditampilkan di sini bukan hanya sekedar taat akan aturan apa yang diberikan Tuhan, tapi maukah kita tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Bukan perintahnya, tetapi kepada Tuhannya. Sehingga kita tetap menghormati apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita disuruh buang sampah pada tempatnya, maka kita akan buang sampah pada tempatnya. Sekalipun mungkin dunia akan berkata, oh buang sampah jangan pada tempatnya, buang sampah di sungai, begitu ya. Kita tetap tidak lakukan itu. Kita tahu bahwa Tuhan perintahkan kita untuk buang sampah pada tempatnya, kita akan lakukan itu. Sehingga yang sebenarnya kita lakukan bukan hanya sekedar menuruti perintah Tuhan, tetapi kita tunduk kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi, ketika kita sudah melakukan banyak hal, lalu kemudian kita bertanya, mana jawaban Tuhan? Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah tunduk kepada Tuhan. Dan yang itu yang pertama, tentang disiplin yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita harus tunduk kepada Tuhan. Tetapi hal yang kedua yang harus kita ingat juga, bahwa Tuhan sendirilah, Tuhan yang berinisiatif menyediakan jalan keluar bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan jalan keluar itu yang kita cari, tetapi Tuhan yang kita cari. Maka ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan menjawab segala sesuatu yang kita butuhkan sesuai dengan kehendaknya. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak tahu, pokoknya mereka mau setiap hari ambil roti. Tetapi ternyata Tuhan sudah sediakan di hari ke-6 mereka bisa ambil 2 kali. Tetapi bangsa Israel tetap degil. Bangsa Israel tetap mencari di mana jawabannya Tuhan. Di mana jawaban dari doa-doa saya, begitu ya. Lalu kemudian bangsa Israel ternyata justru melanggar perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kita belajar yang pertama untuk tunduk kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita percaya bahwa ketika kita tunduk kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jawaban itu bukan yang menjadi fokus kita. Yang menjadi fokus utama kita adalah tunduk kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang saat ini masih sedang di dalam pergumulan, mungkin sudah berhari-hari atau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun memohon kepada Tuhan, meminta jawaban doa dari Tuhan, tetapi masih belum mendapatkannya, mari kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan akan terus senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa di dalam kedegilan hati bangsa Israel, Tuhan tetap beranugerah, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel yang sekalipun mereka adalah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan juga di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya di dalam setiap pergumulan-pergumulan, di dalam setiap penantian-penantian jawaban doa kami terus taat dan tunduk kepada perintah Tuhan. Bukan kami menyalahkan Tuhan, bukan kami kemudian lari daripada Tuhan, tetapi kami mau tetap taat. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan akan kami kerjakan. Tuhan kiranya menguatkan setiap kami, supaya kami dapat berjalan di dalam terang, kasih, dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.